Terus perkara yang mencampur air tersebut, yang mencampuri air tersebut, atau perkara yang tercampur dalam air tersebut adalah perkara suci yang biasanya tidak ada dalam air. Perkara suci yang biasanya tidak ada dalam air. Dan yang juga tidak mungkin dipisahkan setelah tercampur ke dalam air. Contohnya kalmis, niku minyak misik, wal milhun niku uyah, wa nahwi malan sepadane perkara loro kowe mau. Jadi ketika air sudah tercampur dengan misik atau tercampur dengan garam, maka sudah tidak mungkin untuk dipisah. Contoh yang lainnya ketika sudah tercampur dengan sirup, wis menyatu, gula dan kawan-kawannya, itu sudah tidak bisa dipisahkan. Itu kan semuanya termasuk perkara yang suci. Airnya suci, yang menyampuri juga suci. Maka yang seperti itu termasuk tahir ghairu mutahhir, suci tetapi tidak mensucikan. Sebab karena wal mutaghayyir bima qalatahu minat tahirat. Jadi yang sudah tercampur dengan perkara suci yang lainnya. Wa qawluhu ghairu mutahhirin li'annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhil halah. Kenapa tidak dikatakan sebagai air yang mensucikan? Karena setelah tercampur dengan hal itu sudah tidak disebut dengan air mutlak, itu saja, hanya air itu saja. Contoh, ya sudah ketika sudah dicampur dengan teh, kita sudah tidak menyebutnya air. Monggo ini teh kan ngoten biasanya, boten monggo ini toyane. Tapi yang kadang ana sing itlaqul juz iradatul kul, atau sebaliknya itlaqul kul iradatul juz, menyebutkan sebagian untuk yang dikehendaki adalah keseluruhan, atau sebaliknya menyebutkan keseluruhan yang dikehendaki adalah sebagian. Contoh kayak ini numpak bis, padahal ketika kita naik bus itu kita tidak menaiki keseluruhan bus, tapi yang kita naiki adalah biasanya kursinya. Kita naik kursi bus, jadi tapi disebutnya adalah naik bus. Itu namanya itlaqul kul iradatul juz, sing diucapno sekabehane tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Tapi dengan secara umum bahwasanya air yang sudah tercampur dengan hal-hal itu kemudian tidak lagi disebut sebagai air mutlak, tidak disebut sebagai air mutlak, hanya air begitu saja. Tapi kalau misalkan air sungai, murni air sungai, kemudian air mata air, kemudian dan air-air yang lainnya yang masih air mutlak, itu masih disebut sebagai air, masih disebut sebagai air secara mutlak tanpa ada istilahnya apa nggih? Istilah tanpa ada ini embel-embel yang lainnya. Beda dengan ketika kita menyebut sebagai air teh. Terus kemarin ada pertanyaan, bagaimana jika yang mencampur itu adalah dari pihak PDAM dengan mencampurkan air dicampur dengan kaporit, apakah masih bisa digunakan untuk wudhu? Maka itu masih bisa, masih boleh digunakan untuk wudhu. Ini karena sifatnya kaporit itu adalah untuk
minum apa jenenge menjernihkan, tapi ya jangan diminum. Nah, itu kan pertanyaannya untuk wudunya arpan diminum ya mandan di tendepna riyen. Nah langsung diminum dalam keadaan itu bukan bagaimana nanti anak wong keracunan kapori barang. Sampai itu wong cuma ini kalau keracunan kapori gara-gara banyunya orang-orang anaknya banyu laut yang rasanya asin, kemudian minum air PDAM yang kalorinya sedang banyak-banyaknya. Tapi ya kayaknya wong waras insya Allah ya orang langsung ditenggak ketika mampu kalori. Bahkan ketika sudah di apa istilahnya sudah dimasak pun, soalnya pengalaman pribadi ini Pak, pas zaman kemarau itu, jadi masakannya rasanya seperti kayak bau-bau dimana tidak sedap seperti biasanya, karena memang pakainya PDAM yang sudah tercampur dengan kalori. Tapi kalau untuk mandi kemudian untuk wudhu itu sah-sah saja. Kemudian yang selanjutnya adalah wama'un najisun, wama'un lan banyu najisun kang najis. Yang selanjutnya adalah air najis. Air najis itu air najis ini tidak maksudnya adalah air najis adalah itu seperti air seni, air kencing yang murni najis, bukan. Tapi maksudnya adalah air yang terkena najis. Wa huwa utawi ma'un najisun iku alladzi toyo utawa banyu halak kang tumiba fihi ing dalem banyu apa najasatun najis. Jadi air yang terkena najis. Kemudian sebutannya ma'un najisun atau mutanajisun. Jadi sebutannya ma'un najisun itu bukan terus airnya itu najis, tapi mutanajis, terkena najis. Contoh terkena kelek cecek misalkan. Buah-buah atau banyu itu dunal kulata ini orang rongkolah aukana utawa ana apa banyu iku kulata ini rongkolah fatagoyara tumuli owak apa banyu. Nah ini wis sebutannya wis ora tohir maneh, tapi wis disebut banyu napa mutanajis. Yaitu syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah air yang terkena najis tersebut kurang dari 2 kolak. 2 kolak itu kalau kita ukur dengan literan sama dengan 216 liter. Kalau kita masukkan ke dalam kubus itu ukuran, misalkan kita punya kolak di rumah kita, terus ukurannya minimal itu tingginya 60, terus lebarnya 60, terus panjangnya 60, semuanya 60, maka 60 kali 60 kali 60 sama dengan 216.000 cm kubik, 216.000 cc sama dengan 216 liter, karena 1 liter sama dengan 1000 cc. Nah, itu ukuran untuk 2 kolak. Kalau kurang dari 216 liter, maka ketika terkena najis, airnya menjadi air mutanajis. Airnya tidak bisa. Makanya kita harus hati-hati ketika kita menggunakan ember di tempat untuk mandi atau untuk wudu atau untuk istinja. Kalau kita menggunakan ember kok melihat di dalamnya ada bangkai misalkan, tapi kalau bangkai semut nggak apa-apa. Bangkai semut dan kawan-kawan itu nggak masalah. Itu bukan
bukannya enggak apa-apa sama sekali, tapi ma'fun anhu, bahasa ahli fikih itu ma'fun anhu. Ma'fun anhu itu dimaafkan. Kalau yang namanya dimaafkan itu berarti sebenarnya masalah, tapi wis ora apa-apa lah, kayak harus apa. Karena niku bahasanya nenggon, bahasanya ahli fikih niku bahasanya ma'fun anhu. Aslinya masalah karena ketiban batang, tapi kalau batangnya adalah batang yang memiliki darah putih, bahasanya darah putih niku kayak semut dan kawan-kawan niku boten napa-napa. Tapi kalau semut itu menempel di tubuh kita, sudah mati menjadi batang semut, ketika kita sholat dan kita tahu tidak segera celetek di apa namanya dibuang, maka sholat kita tidak sah. Niku beda. Ketika air terkena batang semut tidak masalah, bukan tidak masalah, apa tidak dipermasalahkan, bukan tidak masalah tapi tidak dipermasalahkan, bukannya benar tapi dimaafkan. Tapi ketika sholat kita tahu ada batang semut, batang lemut, batang apa jenis bangkai-bangkai yang pernah cilik-cilik, yang kecil-kecil itu, kalau kita tahu maka batal sholat kita kalau tidak segera dibuang. Tapi kalau tidak tahu, jenenge wong orang ngerti gue dinapura, ma'fun anhu, dimaafkan. Nah ini kalau air kok weruh ada batang cicak misalkan, atau ada telek cecek. Telek cecek kan cilik banget ya, atau telek tikus kan udah banyak cilik. Dan itu jatuh ke air yang kurang dari 2 kolah itu, maka segera dibuang airnya. Bu, untuk menyiram tanaman, menyiram lantai dan lain-lain. Intinya tidak boleh digunakan untuk bersuci, walaupun tidak berubah airnya. Aukana kullata ini fatagojaro, atau airnya itu lebih dari 2 kolah tetapi berubah. Jadi airnya berubah, tadinya tadinya airnya itu bening, jadi warnanya berubah menjadi hitam, atau tadinya airnya baunya bau air, kemudian berubah menjadi bau tidak sedap, atau rasanya air tadinya tawar menjadi agak sepet-sepet karena ketiban trek dorong kan jaringnya sepet, tapi itu lebih nanti dicipik. Tapi sing dicipik itu kadosnya para ulama sing napa jaring kemudian itu kan seneng istiqra itu uji coba secara fisik, bahasanya istiqra. Kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan istiqra itu riset. Kalau zaman sekarang riset. Jadi riset itu sebenarnya sudah ada sejak zamannya para ulama zaman dunia. Imam Syafi'i ketika memberikan batasan untuk haid umumnya 6 hari atau 7 hari, kemudian paling banyak 15 hari, paling sedikit 24 jam, itu berdasarkan riset atau istiqra, bahasanya zaman dunia. Istiqra, penelitian lapangan terhadap banyak sekali perempuan, kemudian menyimpulkan bahwasanya haid itu paling sedikit 6 hari atau paling sedikit 1 hari atau 24 jam, umumnya 6 hari atau 7 hari, paling banyak 15 hari. Itu berdasarkan istiqra. Nah itu jadinya telek dorong itu sepet. Dari kulit dari matinya. Terus berubah jadi rasanya sepet. Tapi rasanya sirup kalau sampai ngicipi. Niku seger nama-nama disukani toyo es. Aku jadi seger banget. Niku sirup nama-nama toyo kopi wes dan niku dina-dina kopi. Plus menjemping. Plus menjemping saja. Lah riwayatnya kepribon dasar daripada air yang kena najis jadi mutan najis,
maka adanya ini Ruya al-Khamsah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan Rawa al-Khamsah meriwayatkan hadis ini Imam Khamsah. Imam Khamsah itu Imam Sab'ah selain Bukhari Muslim. Imam Sab'ah itu kan ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, terus Imam Ahmad, terus sing setunggale nggih malah supaya ngerti. Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, kalian Imam Ahmad. Niku Imam Sab'ah atau Imam 7. Lah Imam Khamsah, nah berbahasa di dalam hadis Rawal Khamsah yang meriwayatkan adalah Imam Khamsah atau Imam 5, maka Imam Sab'ah selain Bukhari Muslim berarti Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, terus Imam Ibnu Majah. Itu yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niku putrane Sayyidina Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yus'alu, beliau ditanya anil ma'i, tentang air yang turun bil falati minal ard, yang ada di dalam lubangan bumi, wa ma yanubuhu minas subai wad dawab, nabayanubu mandan subai ini ya, subai diwat minas subai saking satu galak, wad dawabi lan gegremetak. Pakola idza kanal ma'u, Nabi Muhammad menjawab idza kanal ma'u, nalikane ana apa banyu, ketika airnya ada ulana ini dua kolam, lam yahmil orang memberi al-khobatha ing rambut apa ya ini air fa'inahu la yang busuk, tegese tidak najis. Jadi falah itu artinya oro-oro, yang nunggu ayyuradu alaihi asuka kuluma lahu nabun. Jadi yang nunggu itu yuradu alaihi. Jadi orang masalah ketika airnya itu terkena dua kolam, ada dua kolam, kemudian di apa sebenarnya yuradu alaihi, diguang nang kono. Berarti gampangannya anak panggonan nggih buangi batang. Ketika ada dua kolam maka tidak najis airnya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khamsah. Maka di sini air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah yang kurang dua kolam, terkena najis, atau ada dua kolam tetapi tidak berubah. Itu mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, monggo. Bagaimana pemakaian air mustamal, karena banyak terjadi pada waktu kita wudhu. Apa itu bisa menyebabkan wudhu? Apa bisa menjadikan sholat yang biasa? Sebenarnya begini, namanya wudhu, air yang untuk membasuh wajah itu terkena tangan lagi, atau bisa juga bahasa itu diadani mani. Di laut tak tertanya
namanya kalau mana hukumnya bagaimana itu? Apa wudhunya nggak sah? Apa sholatnya nanti kalau bila itu pemakaian memang dipakai saja, sholatnya nggak sah atau bagaimana? Oke, matur suwun. Jadi penggunaan air mustakmal itu kan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ketika tidak boleh digunakan untuk bersuci, maka berarti bersucinya tidak sah. Ketika bersucinya tidak sah, maka berarti sholatnya tidak sah, karena sholatnya dalam keadaan tidak suci. Ini teorinya. Teori ini kata sebentar. Teorinya jadi kita sholat, salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis. Lah, hadas itu ada hadas besar dan hadas kecil. Jika hadasnya hadas besar, maka disucikan dengan mandi atau penggantinya yaitu tayamum. Ketika hadas kecil, maka disucikan dengan wudu atau penggantinya adalah tayamum juga. Nah, kemudian wudu ataupun mandi itu ada tata caranya. Tata caranya adalah yaitu tidak boleh menggunakan air yang mustakmal. Maka ketika kita ngaji diwarai bagaimana caranya agar penggunaan air dalam wudu maupun mandi atau penggunaan debu dalam bertayamum agar tidak mustakmal supaya sholat kita sah. Karena ketika kita dalam bersuci tidak sah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Namun dawuhe Mbah Kiai niku kula masih ingat terus dan saya laksanakan sampai sekarang. Niku nek wudu sing ngati-ati paling sering wong gampang iku wudu nalikane basuh rai sing basuhan kedua. Nah, basuhan pertama kan benar orang langsung kemetes, tapi ketika basuhan kedua, niku kalau kita tidak hati-hati maka akan ada air yang menetes ke tempat di mana air ngumpul di telapak tangan kita. Karena sebagaimana yang kemarin saya sampaikan bahwasanya tangan kita itu kadang posisinya sebagai anggota wudu, kadang posisinya sebagai alat atau cipu. Untuk menghindarinya mulai diwarai itu kalau ini pas praktek itu entah diperhatikan atau tidak, tapi kemarin nanti begini. Jadi apa jenis posisi keran yang mengalir ini keran ya, posisinya gini. Kita raihnya nanti posisinya ada berapa? Terus terawih. Terus dibuang serap lagi terus terawih. Tapi kan posisinya posisi kerana kayak posisinya kan pas terawih zoom. Nah, itu yang apa namanya yang sering terjadi. Berarti maka posisi tangan dengan tangan itu ada menceng ya. Menceng. Itu posisi tangan dengan muka itu agak diposisikan menceng. Niku kalau dalam wudu, kalau dalam tayamum ya kemarin seperti kemarin yang dipraktekkan itu ditepuk, jadi ditepuk ketika sudah selesai tepukan ditepuk, terus yang sebelahnya lagi supaya untuk menghindari mustakmal. Karena ketika kita menggunakan air ataupun debu yang mustakmal, maka bersuci kita tidak sah. Ketika bersuci kita tidak sah, maka sholat kita menjadi tidak sah. Niku jadi harus hati-hati. Memang niku pesennya bari kula kados ngeten. Jadi dipeseni kon ngati-ati perkara bersuci, karena perkara wudu sing wektune mung sedelan tapi imbasnya luar biasa karena seluruh ibadah kita jadi tidak sah gara-gara mengwudu sing sedela donau yang tidak diperhatikan. Jadi memang kudune napa niku berkaitan dengan bersuci itu diperhatikan yang sebesar-besarnya.
karena itu menjadi syarat baik untuk tawaf untuk apa baik syaratnya suci. Lalu anak yang menyaratkan syaratnya suci, ketika kita bersucinya kurang beres, maka menjadi tidak beres semuanya. Nah, itu artinya kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Baik niku nek sing samar malih malah nek sing nganggo padasan nggih kan saender tok niku biasanya toyange tidak ada dua pola, wis padasane mandanan isor. Misalkan padasannya pas kene terus pas ngabluk rai, ketika ngabluk rai semangat banget sekali isor. Iya. Terus muncrat ning padasane aduh niku berbahaya. Tapi sing jenenge wong belajar, sing jenenge wong belajar niku kan dari tidak bisa menjadi bisa, menjadi lebih bisa, menjadi lebih bisa lagi. Dari kurang baik menjadi mandan baik, menjadi baik, menjadi sangat baik dan seterusnya. Maka mulai dari sekarang kita harus memperhatikan hal itu. Nek sing wis kliwat ya jaluk ngapura bae maring Gusti Allah. Innallaha ghafurur rahim. Satemene Gusti Allah iku dan kang maha pengampun tur dan kang maha welas. Oke. Terkait air yang kurang dari 2 bola kena kotoran dosa itu seluruhnya najis atau misalnya dibuang kotorannya itu masih bisa digunakan untuk cuci tangan atau harus dibuang semua? Jadi apa dimakfu apa orang? Mana emang saya dibuang? Ketika emang dibuang, ya maka buang nang banyu sing luwih sekang rongkol. Jadi kan tidak bau. Selama itu tidak bau, utawa nek masih bau jangan dari mendem. Jadi ketika kotoran sudah mengendap ke bawah, lah terus ora mampu meneh, ketika lebih dari 2 bola itu bisa. Nah bahasane zaman kemudian pas saya ngaji niku jarene itu pangeman-eman dibuang-buang tok sih banyu lho. Apa meneh nang panggonan sing langka banyu. Lah itu kan eman-eman banget. Nah sing panggonan angkat banyu kaya paling milim bau ini gede banget bisa sih tinggal nyemplung ning kali kowe rampung. Tapi itu bisa dimasukkan ke dalam air yang lebih dari 2 bola dicampur, maka itu sudah menjadi air lebih dari 2 bola. Terus ketika tidak berubah airnya, maka berarti sudah tidak mutlak najis. Berarti cukup ya. Tapi tetap posisinya tetap kurang dari 2 bola, maka tidak bisa, karena kita tidak bisa hanya memilah betul-betul memilah apa itu najis itu. Padahal najis itu sudah bercampur ke dalam air, kita misalnya seperti. Jadi ada cara itu nanti balik zaman kemudian itu malah banyu mustamal dikumpul ngasih tekan rongkol lalu tiga mana ini itu zaman kan sini zaman kemudian tidak bisa. Jadi apa namanya air yang lebih dari 2 kolam itu bisa digunakan untuk bersuci asalkan tidak berubah rasa, warna ataupun bau. Salah satu dari ketiga hal itu tidak ada muncul satupun, maka walaupun terkena najis misalkan batang gajah tiba nang danau sing tiba nang danau sing nang pinggir ora ya tiba bae ora masalah. Atas nadanya artinya jika itu lebih dari 2 bola bisa selama tidak berubah rasa, warna ataupun bau. Itu berkaitan dengan air mutanajis ataupun air danau. Pemakaian di bawah 2 bola memang harus hati-hati. Tapi kalau sudah lebih dari 2 bola, karena itu nanti hukumnya berbeda, lebih ringan dalam kreksone. Cuman kados kalau sering menghadapi di toilet umum, toilet umum itu kan kadang wadah yang ember dok ya,
niku nek pengin hati-hati ya suka ngerti banyune awal jenis cibuke dikumbang sekang terang terus materi sekang terang itu lebih lebih tenang hati kita. Walaupun sebenarnya ketika kita tidak tahu keadaan air itu najis atau bukan, maka dianggap air itu adalah suci. Ada semacam niku, tapi nek ben atine tenang ayam ya niku carane napa bela-belane ciduke dikumbah terus dikumbah nang keran terus le cewek nganggo madai keran niku nek nang toilet umum nambah ya pemakaian jadi orang nambah makin lagi sing air kurang 20 yang najis terus najisnya dibuang orang berubah tapi kan itu kan tetap najis misal disori banyu ngakira meluntah bagaimana itu meluntai itu wadai anak orang bola botolnya tetap baik karena kita harus posisinya itu harus tertampung dalam satu wadah yang lebih dari 2 kolam. Kalau kurang dari 2 kolam tampungannya tetap disobi ya tetap kecuali di daripada di sobi pun ngasih putah ngasih tengah sebetulnya dari saya menambah di sob nanti ada sebenarnya artinya itu adalah diletakkan di wadah yang lebih dari 2 kolam. Kalau kurang dari 2 kolam ya sudah masih harus dibuang saja, harus diulang buang dibuang atau dicampur terus itu kan suci juga di itu kan ada najis setelah dibuang kan berarti kan kenang banyak najis itu di diresiki disit apa digaringnya berpun ya otomatis kan digemblir Pak. Jadi kan itu artinya banyaknya kan embernya lebih mudah najis. Cukup digemblir muter, oh ketadahan berapa dua? Ini gue bak Pak. Bak di bak digemblir muter, dan pinggir-pinggirnya, itu pun cukup. Terus makanya buah. Jadi orang itu terus dicemplung nanang banyu mana, terus boleh sehingga terus digemblir pun itu membuat kata-kata. Agama Islam itu tidak sulit. Jadi agama Islam itu mudah kalau mau dilalah maca Al-Quran kepasih banget. Jadi Gusti Allah itu ngarep ngersakaken ngentengaken awake dhewe. Sebab awake dhewe itu diciptakan dening Gusti Allah dalam keadaan lemah. Jadi orang abot orang. Jadi tidak sulit agama Islam itu. Bun cekap nggih. Nggih. Kalau kita cekap pengawasan wonten ing jero menika sak sampun pun menawi wonten lindah-lindahipun nyuwun ngapunten ingkang sak kata-katanipun lan kula nyuwun ngapunten kata-katanipun wonten wau ada telat malah ulang ngaji dan memberikan kula nyuwun ngapunten akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.